تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmatnya dan karunia-Nya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti. Pelajaran kita pada hari ini sebagaimana biasanya adalah pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disertai dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan ini kita berada dalam bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penafsiran mengenai at-tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membaca beberapa ayat yang terkait dengan bab ini. Yang terakhir kita baca adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah. Sudah kita sebutkan bahwa dalam pernyataan yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah, ada dua penafsirannya. Yang pertama, yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya, seperti apa mereka mencintai Allah, maka seperti itu pula mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Berarti cinta yang mereka serahkan kepada tandingan-tandingan itu adalah cinta yang ibadah, yaitu cinta yang mengandung perendahan diri,
ketundukan jiwa dan pengagungan kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan ini mereka telah jatuh ke dalam syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Penafsiran yang kedua, yuhibbunahum ka hubbillah, maksudnya yuhibbunahum kama yuhibbul ladzina amanu Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa cinta yang mereka serahkan kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah cinta yang ibadah. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan cinta yang ibadah. Bagaimana cinta yang ibadah? Tadi telah kita jelaskan, yaitu cinta yang mengandung az-zul wal khudu' wat ta'zim. Perendahan diri, ketundukan jiwa dan pengagungan. Nah, dan dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwa yang paling dekat adalah penafsiran yang pertama. Karena di dalamnya terdapat bentuk syirik yang sangat nyata. Mereka mencintai Allah, ya, maka seperti itu pula mereka mencintai tandingan-tandingan mereka. Ya. Berarti cinta mereka bercabang. Mempersekutukan antara cinta mereka kepada Allah dan juga cinta kepada yang selain Allah. Maka ini yang lebih dekat insyaallah. Namun dari dua penafsiran ini, kedua-duanya menunjukkan bahwa rasa cinta yang mereka serahkan kepada selain Allah adalah rasa cinta al-ibadah. Cinta yang mengandung perendahan diri, ketundukan jiwa, dan pengagungan kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi intinya dari ayat-ayat yang beliau sebutkan mengenai penafsiran at-tauhid dan syahada la ilaha illallah, yaitu bahwa segala bentuk ibadah hanya harus diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah ibadah itu adalah ketaatan-ketaatan lahiriah, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah, ya, atau ibadah itu adalah ketaatan, atau ibadah itu adalah rasa cinta, ya, maka semua bentuk ibadah zahirah wa batinah, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya adalah milik Allah, ya. Jadi inilah tauhid, menyerahkan segala ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dan juga berlepas diri daripada selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan dari segala apa yang disembah dari selain Allah. Ini diambil dari pernyataan Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Artinya dari segala yang diibadahi selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nah, maka at-tauhid adalah menyerahkan segala ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, hadha huwa at-tauhid. Qala wa fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Di dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala,
bahwa beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, "wa kafara bima yu'badu min dunillah," dan mengingkari segala yang diibadahi dari selain Allah, "haruma maluhu wa damuh," maka harta dan darahnya menjadi haram. yakni hartanya haram untuk diambil dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jal, dan perhitungannya diserahkan atas Allah 'azza wa jal. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari dari bapaknya radhiyallahu taala anhuma. Baik. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya bahwa di dalam at-tauhid tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tetapi juga harus disertai dengan sikap ingkar kepada segala yang diibadahi selain Allah. Berlepas diri daripada syirik. Dan segala sesuatu yang diibadahi dalam perbuatan syirik tersebut. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, namun dia tidak berlepas diri daripada syirik, tidak berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, falaysa bimuwahhid. Ya. Berarti dia bukan seorang yang bertauhid. Ya. Karena tauhid itu harus mengumpulkan dua komponen ini. Mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Nah, di antara pelajarannya pernyataan beliau haruma maluhu wa damuh, haram hartanya dan darahnya, menunjukkan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang terjaga harta dan darahnya. Sedangkan seorang yang kafir halal hartanya dan halal darahnya. Walaupun ada perincian dalam perkara ini. Ya. Tapi hukum asalnya bahwa seorang yang kafir halal darahnya dan halal pula hartanya. Nah. Qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan ingkar kepada apa yang disembah dari selain Allah. Inilah makna at-tauhid. Ya. Antara menetapkan peribadatan kepada Allah dan mengingkari segala peribadatan kepada selain Allah. Maka dengan ayat-ayat dan hadis yang telah kita baca, saya kira tampak jelas apa yang dimaksud dengan at-tauhid. Qala wa syarhu hadhihi tarjumati ma ba'daha minal abwab. Sedangkan penjelasan mengenai judul bab ini adalah apa yang setelahnya dari bab-bab yang akan datang. Jadi ayat-ayat dan hadis yang telah kita baca ini penafsiran at-tauhid ijmalan. Penafsiran tauhid secara global. Globalnya bagaimana tauhid itu? Globalnya makna tauhid adalah menetapkan, menyerahkan segala ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini globalnya. Rinciannya bagaimana? Bentuknya kita harus menyerahkan segala ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri daripada segala yang diibadati selain Allah itu. Bagaimana rinciannya? Rinciannya ma ba'daha minal abwab, adalah bab-bab yang akan datang berikutnya. Ya. Nah, qala
fihi akbarul masail wa ahammuha. Di dalamnya mengandung permasalahan yang sangat besar dan yang sangat penting. Wa huwa tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah, yaitu penafsiran tentang tauhid dan penafsiran tentang asy-syahadah. Syahadah la ilaha illallah. Wa bayyanaha bi umurin wadhihah, dan dia telah menerangkannya dengan perkara-perkara yang jelas. Nah, Allah telah menerangkan perkara at-tauhid dan syahadah la ilaha illallah dengan perkara-perkara yang jelas. Beliau akan terangkan minha, di antaranya. Beliau terangkan masing-masing ayat yang telah disebutkan dari mana sisi bentuk makna at-tauhid. Qala minha, di antaranya ayatul Isra, ayat pada surah Al-Isra, yaitu ayat yang tadi telah kita baca. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari perantara kedekatan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Yakni yang paling dekat kepada Allah. Qala bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin. Allah menjelaskan di dalam ayat Isra ini bantahan kepada orang-orang musyrik. Alladzi yad'una as-salihin, yaitu orang-orang yang mereka memanjatkan doa kepada orang-orang saleh. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat kepada ayat Al-Isra tadi, ternyata orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin adalah orang-orang saleh. Ya. Karena Allah menegaskan ulaikal ladzina yad'un, mereka yang dipanjatkan doa oleh kaum musyrikin itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya justru mereka orang-orang yang mencari kedekatan kepada Rabb mereka. Berarti menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka ibadahi adalah orang-orang yang saleh, yang mencari pendekatan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat? Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran lalu, bahwa di antara penafsiran ayat ini disebutkan ada sekumpulan jin yang dahulunya diibadahi oleh kaum musyrikin. Kemudian sekumpulan jin ini masuk ke dalam Islam. Dan mereka mengibadahi Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun orang-orang musyrik yang mengibadahi sekumpulan jin tersebut tidak mengerti, tidak mengetahui. Ya. Mereka tetap saja mengibadahi jin, sementara jinnya sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi disebutkan ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya. Mereka itu orang-orang yang dipanjatkan kepadanya doa, justru mereka mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah. Nah. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan ini menunjukkan bahwa siapapun yang diserahkan kepadanya ibadah selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu adalah perbuatan syirik. Walaupun yang diserahkan kepadanya ibadah itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi jangan beranggapan bahwa yang namanya syirik kalau seorang mengibadahi batu, mengibadahi pohon, mengibadahi benda keramat, mengibadahi berhala, patung. Bukan itu saja. Kalau ada orang yang mengibadahi seorang yang saleh, orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya,
Ya. Orang yang tidak diketahui dia pernah melakukan kejahatan sekalipun, tetap itu adalah syirik. Ya. Nah, karena inti daripada perbuatan syirik tidak melihat kepada siapa yang diibadahi, tetapi melihat kepada perbuatannya yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah salah satu bantahan kepada syubhat ahli syirik. Ya. Di mana sebagian ahli syirik mereka ingin memisahkan antara perbuatan syirik di zaman ini atau di zaman belakangan dengan syirik di masa lampau. Dan mereka mengarahkan semua ayat-ayat tentang perbuatan syirik dan larangan daripada perbuatan syirik kepada syirik masa lampau. Dalam pengertian bahwa syirik masa lampau itu adalah mengibadahi patung-patung berhala, batu-batu, pohon-pohon. Ya. Tapi kalau seorang berdoa, meminta kepada wali, meminta kepada seorang yang saleh, menyembelih untuk seorang yang saleh dan sebagainya, maka itu tidak syirik. Ya. Hukumnya beda. Kalau dia meminta kepada wali, kalau dia menyembelih untuk seorang wali, bernazar untuk kuburan seorang yang saleh, ya, i'tikaf di kuburan seorang nabi, ini adalah penghormatan. Ya. Babnya bukan bab syirik, tapi babnya adalah ta'zim as-salihin. Babnya adalah pengagungan kepada orang-orang saleh. Ya. Maka di sini dibantah. Ya. Siapapun yang diibadahi dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya. Bahkan syirik di masa lampau, di kalangan kaum musyrikin yang ayat Al-Quran turun tentang mereka, ya, juga terdapat penyembahan-penyembahan, penyerahan-penyerahan ibadah kepada selain Allah dari kalangan as-salihin. Ya, di antaranya adalah ayat ini. Allah menyatakan, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya. Justru mereka mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka, mana di antara mereka yang paling dekat, maksudnya kepada Allah. Nah, qala fa fiha bayan anna hadha huwa syirkul akbar. Dan di dalam ayat ini mengandung keterangan bahwa inilah yang merupakan syirik besar yang dikafirkan pelakunya, yang dianggap keluar daripada Islam. Nah, qala wa minha, di antaranya ayatu Bara'ah. Ayat pada surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Pernyataan Allah tabaraka wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka, para pendeta mereka sebagai rob-rob dari selain Allah. Qala bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Di dalamnya mengandung keterangan atau bayyana fiha, Allah menjelaskan di dalam ayat itu, anna ahlul kitab, bahwasanya para ahli kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka dan para pendeta mereka sebagai rob-rob dari selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidan. Dan Allah juga menerangkan bahwasanya mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka mengibadahi satu sesembahan saja. Ma'anna tafsiriha alladzi la iskala fih. Meskipun penafsiran ayat itu yang tidak ada ganjalan di dalamnya, ta'atul ulama'i wal 'ubbadi fil ma'siyati la du'a'uhum iyyahum. Meskipun
penafsiran ayat yang tidak ada ganjalan di dalamnya, bahwa yang dimaksud adalah mentaati ulama dan mentaati ahli ibadah di dalam bermaksiat. Ya. Di dalam bermaksiat saja, kalau kita mentaati orang-orang yang berilmu, ya, atau kita mentaati orang-orang yang ahli ibadah, itu sudah dianggap kita menjadikan Rabb dari selain Allah. Ya. Dalam perkara maksiat, ya. La du'a'uhum iyahum, ya. Bukan dalam masalah mereka berdoa kepada alim ulama ataupun ahli ibadah itu. Ya. Kalau seorang berdoa kepada alim ulama, kepada ahli ibadah, jelas syiriknya. Ya. Bahkan lebih ringan daripada itu, jikalau seandainya kita mentaati ulama, mentaati al-ubbad, ahli ibadah, di dalam kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu sudah cukup untuk kita diklaim bahwa kita menjadikan Rabb-Rabb selain Allah. Di mana letak kesyirikannya? Letak kesyirikannya ketika kita menyerahkan ketaatan kepada selain Allah, menyerahkan ketundukan kepada selain Allah. Makanya sudah kita jelaskan, di dalam Islam ini tidak ada satu orang yang dinyatakan sebagai orang suci yang semua pendapat dan ucapannya harus diikuti selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapapun orangnya, siapapun yang ada di hadapan kita, ya, ditaati, diikuti selama memiliki syariat yang dibawanya dari Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa kita mentaati siapapun dari kalangan manusia selama itu dalam jalur ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, sudah kita sebutkan di dalam pelajaran yang lalu, ya, taat kepada alim ulama, kepada para ahli ibadah, harus dalam mentaati Allah. Ya. Kalau tidak, maka berarti kita telah menjadikan Rabb dari selain Allah. Dalilnya adalah ayat ini. Ya. Taat kepada orang tua juga harus dalam rangka taat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada orang tua kalau sudah bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Demikian pula dengan taat kepada penguasa, juga masih harus dalam jalur taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sudah dalam perkara maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada penguasa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Nah, maka haruslah kita mengikatkan diri semata-mata kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti wali-wali yang selainnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang muwahhid terbebas dari apa yang disebut dengan ta'assub kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Dan seorang yang muwahhid terbebas dari apa yang disebut dengan taklid kepada selain Allah dan Rasulnya. Toh kalaupun seandainya dia seorang yang awam dan dia harus muqallid dalam perkara-perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya, itu juga dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga dia mengikuti orang yang paling dekat ketakwaannya kepada Allah, orang yang paling dekat ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Ketika dia memilih pendapat ulama fulan, ulama allan, ya alim fulan, alim allan,
itu juga dengan takwa kepada Allah, ya, dan yang paling dekat kepada wahyu Allah tabaraka wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini seorang yang muwahhid, karena seluruh ketaatannya diserahkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Nah, wa minha, di antaranya qaulul Khalil alaihi salam. Qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Ucapan Al-Khalil alaihi salam kepada al-kuffar. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Qala fastathna minal ma'budina rabbahu. Beliau mengecualikan dari yang diibadahi. Beliau mengecualikan Rabbnya dari segala bentuk yang diibadahi. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sikap berlepas diri ini dan sikap loyalitas ini merupakan penafsiran syahada la ilaha illallah. Faqala, maka Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikannya, yaitu menjadikan kalimat Ibrahim ini sebagai kalimatan baqiyah fi aqibih, kalimat yang abadi di kalangan keturunan yang datang berikutnya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Az-Zukhruf ayat yang ke-28. Ya. Jadi kalimat Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi selain Allah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Dan Allah jadikan eksistensi daripada kalimat Ibrahim ini terus berlanjut di kalangan keturunannya yang datang berikutnya. Maka Allah mengutus para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam, dari keturunan Ibrahim sampai Nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang inti ajarannya hanya satu, yaitu la ilaha illallah, menegakkan at-tauhid. Nah, menegakkan at-tauhid. Qala wa minha, di antaranya ayatul Baqarah fil kuffar alladzina qala Allah fihim. Ayat pada surah Al-Baqarah mengenai orang-orang kafir yang Allah nyatakan tentang mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Al-Baqarah ayat 167. Zakara, Allah menyebutkan, annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah, bahwasanya mereka mencintai tandingan-tandingan mereka yang mereka sekutukan dengan Allah, ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Ya. Ini orang-orang kafir yang dinyatakan oleh Allah bahwa mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Ya. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum fil Islam. Perhatikan ini. Ya. Ternyata kecintaan mereka yang sedemikian besar kepada Allah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Enggak cukup seorang menyatakan saya cinta sama Allah. Ya. Dan dia buktikan rasa cintanya yang besar itu kepada Allah. Tapi dia juga cinta yang sedemikian besar kepada yang selain Allah. Ya. Dia serahkan cinta ibadah kepada Allah ini juga kepada selain Allah. Maka cintanya yang besar kepada Allah ini tidak cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Ya. Ini yang harus difahamkan
di kalangan kaum muslimin, ya, khususnya bagi diri kita sendiri, ya, bahwa di dalam Islam itu harus ada sikap bara'ah minasyirik, ya, terlepas, terbebas daripada perbuatan syirik. Nah, sekarang ini banyak orang yang beranggapan bahwa kalau dia sudah menunjukkan rasa cintanya yang besar kepada Allah, seolah-olah dialah seorang muslim yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Sementara dia tidak memperhatikan bahwa dirinya telah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia i'tikaf dan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Tapi tidak lupa tiap tahun dia ziarah kubur. Ya. Keliling se-Indonesia ziarah kubur ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, yang dianggap kuburan orang-orang saleh. Ya. Bukan hanya sekedar ziarah. Kalau hanya sekedar ziarah datang ke sana, mungkin masih lebih ringan. Walaupun ini adalah ziarah bid'iyah. Ya. Tapi sampai di sana disertai dengan amalan-amalan syirik, minta kepada selain Allah, ya, tawaf kepada selain Allah. Bahkan ada di antara mereka yang sujud kepada selain Allah, yaitu sujud di kuburan itu, sujud untuk orang yang diagungkan di dalam kuburan tersebut. Nah, Allahul Musta'an. Maka rasa cinta yang besar kepada Allah tidak cukup memasukkan ke dalam Islam. Ya. Mereka yang dinyatakan oleh Allah, wa ma hum biqarijina minan nar, mereka tidak akan pernah keluar daripada api neraka. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat besar kecintaannya kepada Allah. Ya. Tetapi kata beliau, walam yudkhilhum fil Islam. Rasa cinta yang besar itu tidak mampu memasukkan mereka ke dalam Islam. Fa kaifa biman ahabban nidda akbaru min hubbillah. Ya. Akbaru min hubbillah. Baik. Lantas bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan selain Allah itu? Nah, akbar min hubbillah, lebih besar daripada cinta kepada Allah. Kalau seandainya sama besar saja, seimbang, itu sudah tidak bisa memasukkan ke dalam Islam. Bagaimana kalau seandainya cinta kepada tandingan-tandingan itu lebih besar daripada cinta kepada Allah? Ya. Terkadang sebagian muslimin, ya, kalau dia masuk ke dalam masjid, mungkin dia tidak begitu perhatian terhadap masjid. Tetapi kalau dia masuk ke kuburan keramat, luar biasa. Ya, hati-hati, kemudian penuh dengan khidmat, menjaga kebersihannya dan sebagainya. Ya. Ini merupakan benih-benih yang ada pada hatinya di dalam berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan lebih besar. Kemudian terakhir, fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibballah. Lantas bagaimana orang yang hanya mencintai tandingan itu semata dan tidak mencintai Allah? Lebih parah lagi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.